Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afifah dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1 tentang rangkaian arus searah. Daftar isi. Yang pertama ada arus listrik, 2. Beda potensial, 3. Hukum Ohm, 4. Rangkaian hambatan listrik, 5. Hukum Kirchhoff, dan 6. Energi dan daya listrik. Arus listrik didefinisikan sebagai sebuah aliran muatan listrik melalui sebuah konduktor. Arus ini bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah, dari kutub positif ke kutub negatif, dari anode ke katode. Arah arus listrik berlawanan arah dengan arus elektron. Muatan listrik dapat berpindah apabila terjadi beda potensial. Beda potensial dapat dihasilkan oleh sumber tegangan yang mengakibatkan arus listrik mengalir dalam rangkaian. Jadi, kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir dalam suatu penghantar tiap satuan waktu. Arus listrik bisa dihitung dengan rumus I sama dengan Q per T. I adalah kuat arus listrik, Q jumlah muatan listrik, T selang waktu. Beda potensial. Beda potensial adalah banyaknya energi untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik lain. Satuan beda potensial adalah volt. Secara matematis, beda potensial dapat ditulis sebagai berikut. V sama dengan W per Q. V adalah beda potensial, W energi, dan Q adalah muatan. Alat ukur. Kuat arus listrik dapat diukur dengan alat ampermeter, sedangkan beda potensial listrik dapat diukur dengan voltmeter atau bisa menggunakan multimeter untuk bisa mengukur tiga besaran sekaligus, yaitu kuat arus, beda potensial, dan hambatan listrik. Selanjutnya yaitu hukum Ohm. Hukum Ohm pertama kali diperkenalkan oleh seorang fisikawan asal Jerman bernama Georg Simon Ohm. Bunyi hukum Ohm adalah besar arus listrik 1 yang mengalir melalui sebuah penghantar akan berbanding lurus dengan tegangan atau beda potensial yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatan R. Rumus hukum Ohm yaitu V sama dengan I kali R. V adalah beda potensial, I kuat arus listrik, R adalah hambatan listrik. Selanjutnya adalah rangkaian hambatan listrik. Hambatan atau resistor merupakan komponen yang menghambat arus untuk mengalir. Hambatan dari sebuah kawat penghantar dipengaruhi oleh jenis bahan kawat, panjang kawat, dan luas penampang kawat. Hambatan disimbolkan dengan R. Dengan satuan Ohm mempunyai rumus yaitu R sama dengan P L per A. R adalah hambatan listrik, P hambatan jenis, L panjang kawat, dan A adalah luas penampang kawat. Secara umum, rangkaian hambatan dikelompokkan menjadi rangkaian hambatan seri, hambatan paralel, maupun gabungan keduanya. Yang pertama, hambatan seri. Dua buah hambatan atau lebih yang disusun secara berurutan disebut hambatan seri. Tujuan rangkaian hambatan seri untuk memperbesar nilai hambatan listrik dan membagi beda potensial dari sumber tegangannya. Rangkaian hambatan seri dapat diganti dengan sebuah hambatan yang disebut hambatan pengganti seri. Tegangan sebesar V dibagi ketiga hambatan masing-masing, V1, V2, dan V3, sehingga berlaku V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Berdasarkan hukum 1 Kirchhoff, pada rangkaian seri atau tak bercabang berlaku I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Selanjutnya yaitu hambatan paralel. Dua hambatan atau lebih yang disusun secara berdampingan disebut hambatan paralel. Hambatan yang disusun paralel akan membentuk rangkaian listrik bercabang dan memiliki lebih dari satu jalur arus listrik. Susunan hambatan paralel dapat diganti dengan sebuah hambatan yang disebut hambatan pengganti paralel atau RP. Besar kuat arus I1, I2, dan I3 yang mengalir pada masing-masing lampu yang hambatannya masing-masing R1, R2, dan R3 sesuai hukum Ohm dirumuskan I1 sama dengan V per R1, I2 sama dengan V per R2, I3 sama dengan V per R3. Besar beda potensial atau tegangan seluruhnya sama sehingga berlaku V sama dengan V
V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Besar kuat arus I dihitung dengan rumus I sama dengan V per RP. Rumus hambatan pengganti paralel 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Selanjutnya yaitu hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff. Kirchhoff menjelaskan hukumnya tentang kelistrikan ke dalam dua bagian, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Yang pertama, hukum 1 Kirchhoff membahas tentang arus yang ada di percabangan pada suatu rangkaian tertutup. Landasan dari bunyi hukum ini adalah hukum kekekalan muatan yang berbunyi jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang akan sama dengan jumlah kuat arus listrik yang meninggalkan titik itu. Selanjutnya yaitu hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff ini membahas tentang loop. Tujuan dari hukum ini adalah untuk menganalisis beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup. Bunyi hukum 2 Kirchhoff adalah jumlah arjabal GGL dan jumlah penurunan tegangan IR sama dengan 0. Hukum 2 Kirchhoff biasa disebut hukum tegangan Kirchhoff atau Kirchhoff Voltage Law. Selanjutnya yang terakhir yaitu energi dan daya listrik. Energi listrik dapat diubah menjadi energi panas atau cahaya pada alat-alat listrik tersebut karena arus biasanya agak besar dan terjadi banyak tumbukan antara elektron dan atom pada kawat. Pada setiap tumbukan terjadi transfer energi dari elektron ke atom yang ditumbuknya, sehingga energi kinetik atom bertambah dan menyebabkan suhu elemen kawat semakin tinggi. Daya listrik merupakan kecepatan perubahan energi yang diubah tiap satuan waktu. Dirumuskan P sama dengan Q V per T. Muatan yang mengalir tiap satuan waktu Q per T merupakan arus listrik 1, sehingga didapatkan P sama dengan 1 per V. Satuan daya listrik dalam SI adalah watt. Daya atau laju perubahan energi pada hambatan R dapat dituliskan berdasarkan hukum Ohm sebagai berikut. P sama dengan I2 dikali R. P sama dengan V2 per R. P adalah daya listrik, I adalah kuat arus, R hambatan kawat penghantar, V beda potensial listrik. Jadi, daya listrik juga didefinisikan sebagai banyaknya energi listrik tiap satuan waktu. Sedangkan energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Satuan energi listrik adalah joule. Energi listrik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh pelanggan listrik diukur dengan satuan kWh, kilowatt hour. Semakin banyak nilai kWh yang ditampilkan kWh meter, maka semakin besar biaya penggunaan listrik. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan daya listrik di rumah ya Sobat Pintar. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.